Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Hairunizar dengan NIM 2211101037. Saya dari Stikes Borneo Cendekia Medika. Saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan sportif. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari gaya kepemimpinan sportif, karakteristik gaya kepemimpinan sportif, kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan sportif, penerapan gaya kepemimpinan sportif dalam manajemen keperawatan di rumah sakit. Pertama, definisi. Gaya kepemimpinan sportif adalah cara untuk memimpin dengan menekankan pentingnya hubungan yang baik antara pemimpin dan anggota tim. Gaya kepemimpinan ini sesuai dengan teori A Path Goal yang diajukan oleh House pada tahun 1971. Ide utama dari rencana kepemimpinan A Path Goal adalah bahwa pemimpin harus membantu anggota tim mereka mencapai tujuan individu mereka, dan mereka juga harus memberikan arahan dan bantuan yang dibutuhkan agar tujuan tersebut selaras dengan apa yang sedang diupayakan oleh tim atau perusahaan secara keseluruhan. Karakteristik gaya kepemimpinan sportif. Gaya kepemimpinan sportif dapat dijelaskan sebagai cara seorang atasan berinteraksi dengan karyawan melalui hubungan yang ramah dan penuh perhatian. Pemimpin yang menggunakan metode ini mudah diajak bicara, ramah, dan peduli terhadap kebutuhan karyawan, perasaan mereka, serta lingkungan kerja mereka. Kedekatan ini tidak hanya terjadi selama rapat kerja, tetapi juga mencakup ikatan pribadi yang dibangun atas dasar pemahaman dan kepedulian, sehingga anggota tim merasa dihargai dan didukung saat menjalankan tugas mereka. Kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan sportif. Memiliki pemimpin yang sportif memberikan banyak keuntungan, seperti membantu karyawan mematuhi aturan dan merasa setia terhadap tempat kerja. Pemimpin yang peduli dan memahami timnya menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan penuh kepercayaan. Karyawan merasa dihargai dan dianggap penting, yang mendorong mereka untuk bekerja lebih baik secara individu maupun tim. Bukan hanya karena kewajiban, tetapi juga karena adanya rasa keterkaitan dengan tim. Namun, menjadi atasan yang suportif juga memiliki beberapa hal negatif yang perlu diwaspadai agar tidak merusak kinerja. Salah satu hal yang sering terjadi adalah karyawan mungkin tidak sepenuhnya mampu membuat keputusan sendiri atau menyelesaikan pekerjaan mereka secara mandiri. Bantuan yang berlebihan secara terus-menerus dapat membuat karyawan terlalu bergantung pada atasan mereka dan menunggu instruksi dalam setiap situasi. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk berpikir mandiri, memulai hal baru, atau menyelesaikan masalah sendiri. Jika tidak ditangani dengan baik, menjadi atasan yang terlalu dominan dapat membuat orang hanya duduk diam dan tidak berbuat banyak, yang pada akhirnya dapat merusak kinerja perusahaan seiring waktu. Penerapan gaya kepemimpinan sportif dalam manajemen keperawatan di rumah sakit. Gaya kepemimpinan sportif menekankan hubungan baik antara pemimpin, seperti kepala ruangan dan anggota tim, dalam keperawatan. Berdasarkan teori Path Goal oleh House, gaya kepemimpinan ini efektif di lingkungan kerja yang memerlukan perhatian emosional dan dukungan sosial, khususnya dalam situasi rutin atau stres, contohnya perawat. Kepemimpinan sportif membangun hubungan yang kooperatif, di mana kepala unit atau kepala ruangan menunjukkan kepedulian dan mendukung kebutuhan staf. Komunikasi yang baik adalah kunci dalam menerapkan gaya ini, membantu pemimpin memahami tantangan dan beban kerja tim, serta mengkomunikasikan informasi penting. Kesimpulannya, gaya kepemimpinan sportif berfokus pada pemimpin yang memiliki hubungan yang baik dan peduli dengan anggota tim. Dalam manajemen keperawatan, penggunaan gaya kepemimpinan sportif sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan komunikasi, memperbaiki hubungan kerja, memperkuat dukungan emosional, dan membantu perawat menjalankan tugas mereka dengan lebih percaya diri dan terampil. Sekian penjelasan dari saya tentang gaya kepemimpinan sportif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.